Oke, tak lanjut ya. Nah, tadi kan apa namanya sampai mana tadi? Lupa. Ya, kegunaannya ya. Nah, saat saat kita ingin transfer dari komputer A ke C, nah itu nanti kan ada melewati komputer B juga. Jadi nantinya itu kita kalau lewat hub ya, kalau lewat hub itu semuanya ke transfer, tapi ketika di komputer B ini terjadi penolakan karena tujuan dari komputer A kan ke C. Nah itu beda saat pada switch. Kalau di switch ini ketika kita transfer itu langsung ke C. Jadi menggunakan MAC address-nya. Jadi tidak perlu tidak perlu menunggu untuk transfer selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada router. Nah, dari kalian udah ada yang tahu lebih mendalam nggak router itu seperti apa? Oke, kalau gitu tak jelasin ya. Nah, router ini sebenarnya fungsinya ini sama kayak switch sama hub dan lain-lain. Tapi di router ini sudah kompleks gitu. Jadi ketika kita ingin memancarkan sinyal internet, kita juga bisa menggunakan router dengan cara kita sambungkan dengan modem. Nah, ketika kita ingin pentransfer data di seperti kayak hub itu tadi ya, itu juga bisa karena di router ini mempunyai beberapa port yang bisa support itu semua. Bisa untuk modem, bisa untuk LAN, bisa untuk lain-lainnya juga bisa. Selanjutnya ada repeater. Repeater ini seperti yang dikatakan tadi sama siapa tadi? Sama Revina. Nah, repeater ini digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal. Nah, biasanya ini digunakan ketika saat di rumah. Saat kalau kita mempunyai WiFi kan kalau punya banyak ruang terus kan terhalang dengan tembok. Nah, sinyal itu bisa memperlambat karena terhalang dengan tembok. Jadinya kita bisa sambungkan dengan repeater. Repeater ini mempunyai karakteristik. Nah, ini mempunyai kelemahan tidak dapat dilakukan traffic jaringan. Terus data yang masuk dari port repeater akan tersebar ke segmen-segmen jaringan LAN. Oke, mungkin dari komponen ini ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke topologinya. Izin bertanya, Mas. Oke. Ini saya kan punya kakak sih, itu beda rumah. Terus wifi-nya itu dari lantai 1 ke lantai 2 itu nggak sampai lah. Terus kakak saya ini pakai alat yang dicolokkan di lantai 2, tapi jadinya nanti wifi-nya itu ada 2 gitu, Mas. Nah, tapi itu bukan wifi. Apa itu disebut juga repeater, Mas? Iya, itu bisa disebut juga repeater. Kan tadi kan sudah dijelaskan kalau seumpamanya sinyalnya kuat di lantai, tadi kan wifi-nya di lantai 2 ya.
Iya. Nah, di lantai 2 kan kalau kita di lantai 1 kan wifi-nya sinyalnya nggak kuat kan? Apa Iya. 1 atau 2. Nah, itu nanti apa disambungkan di repeater, sinyalnya itu akan seperti kayak aslinya. Jadi bisa disebut wifi kedua lah, tapi itu dengan satu wifi, satu jaringan itu. Oh, iya, Mas. Terima kasih. Oke, NIM nama ya. Iya, Mas. Mungkin dari yang lain. Tadi di TM jelasin apa? Halo? Halo, Rek? Komponen jaringan, Mas. Sampai itu ya, collision juga ya? Iya, itu juga. Oke, nanti itu buat collision sama broadcast itu nanti minggu depan gitu. Oke, ini ada yang ditanyakan lagi apa enggak nih seputar dengan komponen jaringan? Mungkin dari TM tadi masih ada yang ditanyakan tapi kalian takut-takut gitu kemudiannya, bisa tanya di sini aja, santai aja. Saya izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Itu tadi kan di TM dijelasin komponen jaringan itu meliputi komponen hardware sama komponen software. Nah, itu bisa dijelasin lagi nggak, Kak? Bedanya komponen hardware sama software itu? Bentar, tak buka dulu PPT-nya, Budia. Yang dibingungin itu yang apanya? Menambahkan deh. Halo, Ya, suaraku jelas nggak? ya jelas. Jelas ya. Ya, Mungkin yang ditanyakan siapa tadi yang tanya? siapa tadi ya? Yang tanya? Aurelia. Halo, Saya, Kak. dengan Mbak siapa? Mbak siapa? Saya Aurelia, Kak. Aurelia, oke. Mungkin yang ditanyakan Mbak Aurelia itu apa sih bedanya? Yang kan ada tuh macamnya komponen hardware. Ya. Nah, untuk komponen hardware itu yang sudah dijelaskan Mas Awas tadi, yang dimana komponen hardware itu yang biasanya bentuknya ada gitu, bentuknya fisik gitu. Contohnya itu kayak personal komputer, PC, terus NIC, kabel, sama alat-alat jaringan yang berbentuknya fisik seperti itu. Sedangkan untuk komponen software itu biasanya kayak sistem operasi jaringan, apalagi ya, network adapter driver, protokol jaringan. Kalau untuk perangkat jaringan yang berbentuk hardware itu bisa yang disebutkan tadi, repeater, hub, bridge, switch, kayak gitu. Dan untuk softwarenya mungkin contohnya kayak yang dipakai kalian sekarang untuk setelah UTS mungkin. Ya contohnya kayak Cisco pakai tracer kayak gitu, itu komponen jaringan
dalam bentuk software kayak gitu. Gimana Mbak? Gimana? Mbak Aurelia tadi ya? Ada yang masih dibingungkan atau gimana? Sudah Kak, terima kasih. Oh iya, saya pengen nanya, kan di TM tadi katanya udah dijelasin nih collision sama broadcast domain ya, kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak collision sama broadcast itu apa? Halo? Saya mau jawab, Mas. Oh iya ya, silakan. Kalau collision domain itu daerah tabrakan data, sedangkan kalau broadcast domain itu daerah data itu dikirimkan, Mas. Oke. Udah diajari cara menghitung collision sama broadcast? Sudah tadi Kak, tapi masih kurang paham. Oke. Aurelia yang nanya itu nama linknya di data di chat aja ya. Jangan, kalau bisa jangan di chat di ini ya. Kalau nggak langsung chat ke Mas Fawas tuh direct ke Mas Fawas biar nggak numpuk. Kalau misal pertanyaan bisa di chat publik gitu. Kayak gitu. Ya, kalau dari komponen jaringan dulu ya. Kalau emang nggak ada yang ditanyakan bisa saya jelaskan itu apa tentang collision sama broadcast. Jadi komponen jaringan ada yang ditanyakan nggak? Mungkin untuk komponen jaringan ini cukup dasar ya, cukup mudah lah buat dimengerti untuk kalian. Soalnya ini hanya apa ya, bisa disebut tools atau peralatan-peralatan yang dipakai dalam jaringan. Kayak gitu. Tadi Mas Hos sudah menjelaskan ini nggak kayak repeater sama bridge gitu? Udah Mas, udah. Switch udah. Oke, sudah. Ada yang tahu nggak perbedaan switch sama hub? Gimana? Ada yang tahu nggak perbedaan hub sama switch yang sudah dijelaskan oleh Mas Wawan? Yo, tadi udah tak jelasin loh. Yo, ada yang dengerin nggak tadi? Mas Dana udah gabung kayak. Izin menjawab, Mas. Oh ya, silakan. Untuk perbedaan hub dan switch itu lebih spesifikasi ke kecepatan transfer datanya. Gimana? Perbedaannya pada kecepatan transfer data. Oke, satu. Terus selain itu? Nah, itu saja Mas yang saya tahu. Oke. Apa lagi? Thank you Mbak Widi ya. Yang lain mungkin ada yang menambahkan, Mas. Oh iya, Saya silakan. ingin Oke, silakan siapa dulu deh. Oke, gantian. Mungkin saya sedikit ingin menambahkan, Mas. Oke, silakan. Kalau hub itu perangkat jaringan yang mengirimkan paket data ke semua port, tapi yang terhubung ke hub. Terus kalau switch, perangkat jaringan yang mendistribusikan paket data langsung sampai ke tujuan antar komputer dalam jaringan.
Itu aja sih, Mas. Berarti kalau switch nggak perlu nggak perlu ke komputer lain ya, langsung ke tujuannya ya, buat transfernya. Maaf, Mas, bisa diulangi? Berarti kalau switch tadi sesuai katamu, berarti ketika komputer A transfer ke C, komputer B tidak dapat ya? Tidak melewati komputer B ya? Sepertinya langsung. Gak apa-apa, Vanessa. Tadi yang langsung apa, switch atau hub? Yang langsung itu yang switch. Kalau hub? Kalau hub itu mengirimkan paket data ke semua spot yang terhubung ke hub. Paham, tapi kan yang dijawab Mbak Nita sendiri. Kalau hub itu menyebarkan detailnya lah, menyebarkan ke semua komputer yang terhubung. Kalau switch langsung ke tujuannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Bisa diterima. Tadi siapa tadi yang mau menambahkan juga? Tadi siapa yang mau menambahkan juga tadi? Saya, Mas, saya. Oh iya, silakan. Mungkin tadi yang awal dijelaskan sama Mas Fawas tadi yang tentang layer pertama atau physical layer, sama yang satunya itu layer switch itu layer kedua, data gitu. Oke, bisa juga beda di cara kerjanya di layer ya. Iya, Mas. Oke, benar-benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya izin menambahkan, Mas. Ya, nama NIM kalian langsung direct ke ini ya, langsung kirim ke Mas Fawas. Ya, silakan. Kalau hub itu bekerjanya secara half duplex atau berganti-gantian. Terus kalau switch itu bekerjanya setiap port dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Jadi kayak duplex gitu. Udah banyak yang tahu ya kalau tentang hub sama switch. Nah, nanti jangan hanya sekedar tahu tentang teorinya ya kalau bisa. Soalnya dengan teori yang sudah kalian jawab sendiri, hub sama switch itu di sana kalian bisa menghitung sendiri di mana ada berapa collision domain dalam hub sama switch, sama ada berapa broadcast domain di hub dan switch itu. Kalau kalian paham yang kalian jelaskan sendiri atau yang kalian tadi yang jawab, mungkin kalian bisa menghitung, mungkin ya, tidak semua orang. Mungkin kalian sudah bisa menghitung collision domain sama broadcast domain. Oke, dari hub sama switch sudah banyak. Untuk bridge, ada yang tahu nggak? Bridge itu fungsinya apa? Jadi kan tadi udah dijelaskan tuh repeater, hub juga. Nah, kalau bridge itu ada yang tahu nggak perbedaan repeater sama bridge? Itu aja deh, jangan ke hub. Hub tadi kan udah nih, hub sama switch perbedaan apa? Nah, sekarang perbedaan repeater sama bridge. Izin menjawab, Kak.
Oke, silakan. Perbedaan repeater dan bridge. Repeater itu penguat sinyal yang bertujuan untuk kayak yang tadi dicontohkan, penguat sinyal WiFi, penghubung sinyal WiFi antara lantai 1 atau lantai 2 yang terbatasi oleh tembok. Nah, sedangkan bridge itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua buah LAN. Tadi yang bridge gimana? Sorry, yang bridge. Yang bridge itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua buah LAN. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada yang menambahkan, benar tadi udah dari jawaban. Siapa tadi? Mbak siapa? Aurel, Kak. Benar ya, yang jelaskan Aurel tadi. Perbedaan digital sama bridge. Jadi untuk kayak memperluas jaringan kalian atau memperluas wifi itu kalian bisa memakai repeater, bisa memakai bridge juga. Mas Paus, apa lagi ada yang ditambahkan ya? Permisi Kak, mohon maaf, suaranya kurang jelas Kak Rizky. Kecil lah suaraku. Iya, Kak. Kurang dekat paling, Mas. Bentar. Kayaknya pengaturannya. Bentar. Baik. Halo. Udah jelas belum? Udah, Mas. Monggo. Masih kecil atau gimana? Sudah, Kak. Ya, Kak. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan nggak tentang komponen jaringan komputer? Kalau dari Mas Kawan, mungkin ada yang ditambahkan tentang komponen jaringan komputer atau dari Mas Dana? Gimana? Udah ada? Kalau dari aku udah sih, Mas, jaringan komputer ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan atau yang ditanyakan gitu. Silakan gitu. Berarti ini bisa dilanjut ya, Rek ya? Bisa, Mas. Oke. Begitu tak lanjut ke topologi. Nah, yang pertama itu ada topologi bus. Nah, sesuai namanya, bus kan apa namanya? Lurus saja kan. Jadi ini topologinya ini berbentuk itu loh, seri. Nah, topologi ini tuh yang paling simpel daripada yang lain. Karena dalam topologi ini masing-masing komputer ini akan terhubung ke satu kabel panjang yang dengan beberapa terminal, dan di akhirnya akan ada terminator. Jadi ini nanti ini, jadi ini tuh tersambung di satu kabel yang panjang gitu. Nah, terus apa namanya, untuk menyambungkan antara kabel yang ini sama yang ini itu pakai
konektor. Konektor itu konektor BNC. Nah, bentar. Nah, ini tuh digunakan saat apa namanya? Saat kita mau menghubungkan kabel utama dengan jaringannya, dengan komputernya. Itu menggunakan itu. Nah, tapi di topologi bus ini sudah sangat jarang untuk digunakan. Karena saat satu perangkat terputus atau terjadi kerusakan, itu jaringan semuanya ini tidak akan berfungsi sebelum kerusakan itu diatasi. Untuk karakteristiknya ya, karakteristiknya itu node-node yang dihubungkan secara serial sepanjang kabel. Pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Terus di topologi bus ini sangat mudah dalam instalasi, juga sangat ekonomis dalam biaya. Dan tidak diperlukan hub atau switch untuk transfer datanya. Jadi cukup pakai kabel koaksial ini sudah cukup, sudah dapat transfer data. Tapi di topologi bus ini itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu setiap barrel konektor, setiap ininya, ini tuh akan memperlama sinyal elektrik. Jadi sinyalnya itu nanti akan lemah gitu, transfer datanya akan berkurang dari yang full ke separuh gitu. Terus untuk ketika kita transfer itu nanti akan lama karena ini tuh terhubung satu dengan yang lain. Jadi kita harus sabar untuk menunggu kalau di bus ini. Selanjutnya itu ada topologi ring. Topologi ring ini tuh hampir sama dengan topologi bus, tapi topologi ring ini kabelnya itu dihubungkan langsung ke komputernya. Jadi komputer 1 itu dihubungkan dengan komputer 2, komputer 2 ke 3, ke 3 ke 4 dan seterusnya. Nah, di ring ini itu sangat sederhana juga karena hanya membutuhkan kabel tanpa adanya hub atau switch. Dan juga di sini itu gampang juga untuk mengecek ketika terjadi kerusakan, itu bisa dicek dengan namanya peer to peer. Jadi kita sambungkan komputer 1 dengan komputer 2 itu untuk dicek apakah kabelnya itu berfungsi atau enggak. Dan di topologi ring ini ya, ini arusnya itu satu arah. Jadi ketika kita transfer dari komputer 1 ini ya, terus transfer ke sini. Jadi ini nanti melewati ini dulu, melewati komputer 2, 3, 4 dan 5, baru ke 5. Sama kekurangannya itu tadi, kalau seumpamanya ya, satu komponennya itu rusak, maka yang lain itu nggak bisa digunakan. Terus untuk jaringannya ini jarang digunakan untuk ringnya ini ya, karena kurang efisien. Ya karena tadi untuk transfer datanya itu harus melewati komputer 2, 3, 4-nya itu. Jadi kan untuk transfernya itu sangat lama gitu daripada pakai switch. Kalau pakai switch kan bisa lebih langsung, lebih cepat itu. Terus ada topologi star. Topologi star ini sering kali banyak digunakan orang. Kenapa? Karena
topologi ini tuh dihubungkan dengan switch atau hub atau server. Jadi untuk node-nodenya ini itu terletak pada hubnya ini. Nah, hub atau switch-nya lah. Jadi untuk apa namanya? Untuk pengembangan dan juga perawatan itu sangat mudah. Ketika seumpamanya komputer B terjadi trouble, itu tinggal kita melepaskan ini namanya kabelnya ke hubnya, itu udah bisa digunakan lagi. Tipe kabel dari Star ini biasanya menggunakan kabel UTP. Untuk apa namanya? Saat hub ataupun switch-nya ini rusak, maka ini tuh dapat mengganggu jaringan lainnya. Nah, kelemahannya itu cuma satu, saat server ininya rusak atau switch atau hubnya itu error gitu, maka semuanya itu nggak bisa dilakukan transfer data gitu. Kalau salah satu saja nanti bisa. Tapi apa kekurangannya dari Star ini kan menggunakan switch ataupun hub kan. Jadi terminalnya itu terbatas, tergantung port yang ada pada hubnya ini. Biasanya kan hubnya itu ada 6 kan portnya itu. Jadi biasanya cuma bisa 6 gitu. Dan memiliki kelemahan itu kabelnya itu banyak gitu. Jadi ininya itu tersambung sini, ini sini, sini itu. Banyak kabel, jadi agak ribet lah di Star. Tapi ini juga yang nomor 2 yang efisien dan banyak digunakan. Oke, di topologi mesh. Topologi mesh ini itu bentuk hubungannya itu terdiri dari topologi tadi itu bus sama apa tadi ya? Ring. Nah, tapi di topologi mesh ini tuh kompleks. Jadi satu komputer ini bisa menjadi client servernya karena komputer ini tuh terhubung langsung dengan semua komputer lainnya. Jadi saat terjadi kerusakan, seumpamanya kerusakan di kabel ini. Nah, kerusakan di kabel ini, maka ini tuh bisa melewati kabel komputer 2 terus ke 3. Jadi untuk meminimalisir terjadinya tabrakan itu bisa menggunakan topologi mesh. Karakteristiknya itu memiliki hubungan berlebihan antara perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi ini bisa jadi client server tadi yang tak jelasin tadi. Terus susunannya itu tersambung dalam setiap jaringan. Nah, ini kan tersambung. Ini tuh semuanya itu tersambung. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Bentuknya itu seperti segi 5 ya. Nah, kelebihannya dari topologi mesh ini ya, sangat mudah untuk mendeteksi kesalahan. Karena itu tadi. Nah, ini.
karena apa tadi itu? Karena apa namanya, ini tuh bisa bersifat peer-to-peer, jadi bisa bersifat komputer 1 dengan komputer 2. Nah, tapi tidak memungkinkan juga ini itu bisa jadi topologi ring, karena jika salah satunya nodenya itu rusak atau apa namanya, terputus atau gimana, itu nanti bisa melewati jalur yang lainnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri ini apa namanya, kurang ekonomis dan relatif mahal, karena ini tadi membutuhkan banyak kabel, terus pada habis instalasi itu juga apa namanya, juga ribet, karena habis menyambungkan kabel juga melakukan instalasi konfigurasi gitu. Jadi ini tuh kayak topologi mesh itu kayak sudah yang instalasi itu udah kayak yang pro player gitu. Mana string tree. Oke, yang terakhir ada topologi tree. Di topologi tree ini ya, apa namanya, gabungan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan. Kalian masih ingat kan topologi bus itu seperti apa? Ingat, Mas. Oke. Nah, topologi bus kan tadi kan seperti terminal kan. Jadi satu kabel penuh itu akan dihubungkan ke yang lain. Nah, untuk topologi star ini mengelilingi hub ataupun switch-nya. Jadi kita bisa simpulkan kalau ini tuh pakai gabungan dari topologi bus sama topologi star. Nah, kelebihannya itu mudah dalam instalasi dan pemeliharaan, karena ketika kita ada masalah di seumpamanya di sini ya, di hub ini, ketika ada masalah kita bisa langsung apa namanya, itu bisa langsung mengerjakan permasalahan yang ada di hub sini. Nah, untuk kerugiannya itu bila terjadi di kabel pusat, maka seluruh jaringan dalam workstand ataupun komputernya itu akan terganggu. Seperti kayak busnya tadi. Saat ini kabelnya ini tuh ada gangguan, maka yang lainnya itu terganggu juga. Karena tree itu pakai mekanisme topologi bus untuk yang ininya. Terus disambung ke topologi star-nya. Gimana? Untuk topologi ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Minggu lalu ya TM-nya yang bahas topologi. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Kan tadi di topologi mesh itu satu komputer bisa jadi client server. Berarti contohnya itu kayak di warnet-warnet gitu ya, Mas? Itu pakai topologi mesh berarti. Kalau warnet nggak pakai topologi mesh, karena kan si operatornya kan itu apa namanya, mengoperasikan dari setiap usernya kan apa namanya, kan kita nggak bisa ngatur billingnya kita berapa jam gitu, ya nggak sih? Kan di apa namanya warnet kan biasanya kan bang 1 jam bang. Nah
kan itu yang mengoperasikan kan satu pusat kan. Sedangkan di topologi mesh itu, mana tadi mesh? Sedangkan di topologi mesh ini bertindak satu komputer itu sebagai client server. Jadi bisa ngontrol semuanya. Jadi nggak kayak topologi mesh. Mungkin dari Mas Atta bisa menambahkan. Izin menambahkan, Mas. Oke, silakan. Setahu saya kalau di warnet itu topologinya mesh. Oh, star, sorry. Nah, itu kenapa itu? Kok bisa topologi star? Karena dia itu semua komputer terhubung pada komputer admin. Yaitu biasanya di komputer yang penjaganya itu, Mas. Nah, benar. Ini tadi siapa tadi yang menjawab ini? Yang barusan menjawab tadi siapa? Oke, benar ya. Dari yang dikatakan Mas yang tadi ya. Nah, menggunakan topologi star karena terpusat di satu server. Jadi yang memerintahkan semuanya itu satu komputer gitu, satu server. Nah, ini tuh juga bisa apa namanya? Bisa berupa server. Nah, server seperti itu bisa berupa komputer juga. Nah, ini. Nah, kan sistemnya di warnet kan kayak yang dikatakan tadi kan, ketika kita selesai billingnya, maka si operator kan berhak untuk mencabut koneksi internetnya. Nah, itu berarti menggunakan topologi star. Gitu. Baik, terima kasih. Saya. Siapa? Revina. Oh iya, gimana Revina? Sudah, ya, paham Mas. Oke. Yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan atau ada tambahan? Gimana? Ada yang ditanyakan nggak dari topologi tadi? Oh, berapa tadi? 5 topologi. Tadi ada bus, ada star, ada tree, ada mesh. Ada apa lagi tadi ya? Kok lupa. Tadi ada apa aja, Rek? Topologinya. Ada bus, ada ring, ada star, ada mesh, ada tree, Mas. Oke. Sudah tahu kan apa namanya fungsinya topologi bus itu? Bukan fungsi. Fungsinya sama. Kekurangannya dari topologi bus. Udah tahu semua kan? Apa coba kekurangannya dari topologi bus daripada topologi yang lainnya? Mas izin menjawab. Oke, silakan. Untuk kekurangan topologi bus itu, setiap konektor akan memperlama sinyal elektrik, terus sinyalnya akan lemah. Yang terakhir itu saat transfer agak lama. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Mas. Oke, silakan.
Jika ada kerusakan di salah satu komputer, maka itu akan berpengaruh ke komputer yang lain. Benar. Oke, ada lagi. Nama sama NIM-nya dicatat ya. Oke, di bus mungkin itu aja ya, apa namanya, nggak usah banyak-banyak ya. Tadi kan sudah dijelasin juga, terus sudah dijawab juga sama siapa namanya, Kareni sama satunya tadi. Mungkin sekarang di topologi star. Nah, topologi star ini mempunyai kelebihan apa daripada topologi yang lainnya? Wis dari topologi apa ya? Menurut Mas, Ya, kalau topologi star itu kelebihannya banyak digunakan orang karena dia dihubungkan dengan switch. Jadi perawatannya juga mudah. Terus kalau ada trouble itu tinggal lepas kabel yang ke hub aja, nanti bisa digunakan lagi. ya benar. Oke. Kalau di topologi mesh itu kekurangannya apa? Izin menjawab, Mas. Oke, silakan. Kalau di topologi mesh itu kurangannya itu mahal dan butuh biaya banyak karena kabelnya itu banyak dan satu komputer banyak pasti terhubung ke komputer. Benar. Oke. Untuk topologi mesh ini biasanya digunakan saat apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Ada yang bisa mungkin? Mungkin bisa diganti ya pertanyaannya ya. Atau mungkin dari apa namanya Mas Dana atau Mas Atoy ada tambahan? Atau ada yang ditanyakan deh? Izin bertanya, Mas. Monggo, monggo. Kalau di topologi mesh ini kan setiap komputer terkoneksi dengan komputer lainnya gitu ya, Mas. Jadi apa nggak bisa kalau komputernya itu banyak, itu ada 20. Kan kalau ada 20 komputer, satu komputer harus connect ke 19 komputer lainnya. Nanti kabelnya apa cukup itu, Mas, portnya gitu? Atau bagaimana? Terima kasih. Nama NIM? Oke. Nah, kan topologi mesh ini ya, apa namanya, satu komputer terhubung di komputer yang lainnya. Kalau ada 20 komputer itu apa bisa pakai topologi mesh gitu ya pertanyaannya ya? Iya, Mas, cara penyambungannya itu apa cukup portnya gitu? Atau ada kabel tersendiri gitu buat ngonekin semuanya? Kan di topologi mesh ini kan tidak menggunakan port kan ya. Jadi di topologi mesh ini kan langsung sambung ke workstation-nya, ini tersambung di workstation kedua. Begitu juga yang ketiga dan seterusnya. Jadi apa namanya?
kan tadi udah dibilangin kalau di topologi mesh itu sangat ribet lah. Karena kita membutuhkan banyak kabel, terus membutuhkan instalasi yang lebih ekstra daripada topologi yang lainnya. Jadinya bisa saja 20 komputer itu terhubung. Tapi kita itu harus pinter-pinter buat buat ngerapiin kabelnya. Kan kabelnya banyak kan? Oh iya, bener juga ya. Satu komputer nggak? Bentar. Izin menambahkan ya. Oke Mas, silakan. Tadi pertanyaannya kalau topologi mesh kalau nggak salah portnya cukup apa enggak gitu ya? Iya Mas. Oke. Jadi untuk topologi mesh mungkin tadi udah dijelasin. Gimana? Sorry, di sini hujan soalnya, jadi suaranya agak kedengeran gitu. Jadi untuk topologi mesh kalau semisal ada beberapa komputer yang banyak bisa nggak? Soalnya portnya takut nggak cukup gitu kan. Untuk masalah komputer banyak itu nggak masalah, cuma semakin banyak komputer yang terhubung, mungkin untuk mengendalikan semua komputer itu akan terasa sulit ya. Cuma untuk bisanya bisa. Nah, untuk portnya bisa atau enggak. Jadi untuk topologi mesh ini kan gabungan dari topologi ring sama star. Nah, mungkin dari dua gabungan itu untuk topologi ring sendiri kan juga bentuknya muter kan, dan itu pun langsung terhubung. Nah, dengan untuk star jangan melihat dari bentuknya ya. Kalau misal kalian memahami topologi dari bentuknya itu mungkin bisa dibilang salah. Soalnya apa? Contohnya aja dari star aja, kalau kalian melihat dari bentuknya, semisal nih saya buat bentuk topologi mesh dengan komputer yang tersusun seperti bintang kayak gitu kan. Nah, apakah kalian akan menjawabnya dengan itu adalah topologi star? Itu tidak. Jadi kalian lihat dari karakteristiknya topologi tersebut seperti apa. Contohnya untuk star sendiri itu kan bentuknya sama kayak gini kan, sama kayak mesh kalau dilihat dari gambarnya. Cuma perbedaannya kalau star itu dia terhubung fokus ke satu node doang. Jadi ke sentral gitu. Jadi ke tengah device yang menjadi server. Sedangkan untuk topologi mesh sendiri semua komputer atau semua device yang terhubung itu semuanya jadi node gitulah, semuanya jadi sentral, jadi gak ada sentral yang di tengah kayak gitu. Untuk portnya pasti itu ada, soalnya kan dia gabungan topologi ring sama star kayak gitu. Bagaimana tadi, siapa yang tanya? Oh iya Mas, terima kasih jawabannya sudah terjawab. Oke, sama-sama. Oke, yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mas izin bertanya. Oke, silakan. Waktu di TM itu Bu Dia sempat jelasin ada topologi wireless sama topologi hybrid. Itu gimana sih Mas? Kurang paham sih. Jadi gimana pertanyaannya? Kurang paham Mas sama topologi wireless sama topologi hybrid yang dijelasin TM sama Bu Dia. Topologi wireless. Halo, tadi siapa yang? Iya Mas. Oh, Mbak Nila ya. Oke, untuk wireless itu mungkin dari namanya ya. Itu saya juga kurang tahu ya. Kalau topologi wireless saya juga baru dengar. Untuk topologi hybrid emang
keluaran terbaru mungkin ya. Soalnya dari segi list topologi itu kalau dari default topologinya emang belum ada. Cuma untuk topologi wireless sama hybrid itu memang sepertinya baru. Nah, untuk topologi gimana? Jadi untuk topologi wireless itu mungkin untuk cara menyambungnya itu dia udah tidak memakai ini ya, tidak memakai kabel. Jadi antara point to point atau point to multi point. Nah, itu apa ya namanya bisa dikategorikan point to point atau point to multi point kayak gitu. Itu udah memakai wireless. Jadi antar semua device terhubung, cuma dia tidak memakai kabel lagi. Nah, untuk hybrid sendiri dia itu sudah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda kayak gitu. Dan topologi jaringan pun tidak sama. Contohnya ya, mungkin contohnya itu bisa saya contohkan dari server, mungkin itu pakai topologi bus. Nah, dari topologi bus itu turun jadi topologi star. Nah, dari star itu turun lagi jadi ke topologi ring. Mungkin contohnya seperti itu. Jadi untuk hybrid sendiri itu bisa beberapa gabungan dari topologi jaringan yang berbeda seperti itu. Gimana tadi Mbak Naila? Iya Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang nanya sama yang jawab udah kirim nama NIM ke itu kan, Mas Fawas kan ya? Halo. Sudah, Mas. Oke. Ada lagi mungkin, Dre? Ayo, ada pertanyaan nggak, Rek? Monggo, monggo. Sebelum ini aku balik tanya ini mengenai apa yang sudah kalian jelasin, Mbak. Udah dijelasin apa ya? Ilmu yang udah dijelasin malam, aku tanya balik ke kalian. Nggak ada ya. Kalau gitu aku tanya-tanya. Mungkin Mas Atoy bisa ngasih pertanyaan dulu atau aku dulu ini? Halo Mas Atoy. Kamu dulu, Dek. Saya bilang Mas Atoy dulu aja udah satu. Oke deh, aku dulu ya.
Iya, ya Mas. Aku setuju aja ya. Atau enggak ada yang menerima dengan senang hati gitu, menerima untuk menjawab pertanyaan saya. Ada yang mengajukan diri gitu. Ada enggak? Ayo deh. Nilai plus loh kalau mengajukan gitu daripada ditunjuk. Plus. Tuh. Plus loh katanya Mas Dana itu. Pertanyaannya nggak susah, Bare. Santai aja. Walaupun salah ya tetap dapat nilai gitu. Yang penting kalian jawab masih masuk akal gitu. Gitu. Kak, maaf mau tanya, itu mengajukan diri itu apa ya? Menjawab pertanyaan. Kenapa? Mau tanya maksudnya mengajukan diri itu untuk apa ya, Kak? Untuk menjawab pertanyaan gitu, Kak. Iya. Kan soalnya ini kan mau dipilih. Nah, sebelum ini tak pilih secara random, mungkin ada yang mau ngajukan. Misal siapa tadi? Saya Mas mengajukan untuk menjawab. Nah, baru saya kasih pertanyaan ke kamu. Nanti dari kamu bisa yang lain, maksudnya nanti. Iya. Bisa Kita mulai permainannya gitu. Jadi kamu nunjuk siapa wis terserah kamu. Gimana, ada gak yang mau mengajukan? Kalau gak ada ya aku tunjuk. Permisi Mas, saya Mas. Wis, mantap. Nama Siapa? Mas siapa? Bismaka Auren. Oke. NIM 2024 10 10 10 89. Oke, silahkan kamu kirim ke itu ya, ke siapa? Direct ke Dana apa ke Mas Fawas itu. Siap Mas. Oke. Ya, siapa nih? Dana mungkin langsung pertanyaannya deh Dan. Oh. Apa? Saya yang nanya nih berarti. Iya, tanya ada. Oke, Bismaka. Sebentar aja. Pertanyaan apa ya? Apa ya? Udah dijelasin semua. Tak ulangi lagi aja. Keuntungan topologi ring. Topologi ring apa keuntungannya? Topologi ring. Jadi keuntungan dari topologi ring itu untuk perawatannya lebih murah. Terus sebentar Mas. Juga mudah dirancang, pemasangannya lebih mudah. Hemat kabel juga dibanding topologi mesh. Ya, oke. Jadi kalau menurut saya itu aja. Udah itu aja. Gimana Mas Atoy, bener nggak? Gimana Mas, bener nggak? Kan kamu yang jelas. Apa tadi nggak kedengeran, hujan di sini. Keuntungan ini topologi ring. Iya benar tadi. Yang dikatakan Mas K tadi benar. Benar katanya. Hujan di sini. Jadi agak kedengeran gitu. Oke, di Mas K itu tunjuk temennya cewek. Nah. Anjay. Sudah yang juga Mas. Bingung saya.
wajib tunjuk Iya, dan wajib. barang. Wajib dong, kan sudah struggle, udah ngajukan diri, Bisma. Aduh. Gampang. Ada itu Widya, Mas. Widya Siapa? Eka. Widya Eka. Oke, Widya Eka. Halo Widya Eka. Halo Mas. Tes. Oke. Aku lagi berarti ini ya. Itu apa wis kalau misalnya hardware buat nyambungin kabel LAN di PC itu apa namanya? Nama hardware yang buat jadi kayak ngonekin Ethernet ke PC itu apa? Kabel. Bukan kabelnya, hardware-nya, hardware. Barusan udah jelasin sama Fawas ya, bahas awal-awal. Ayo, apa? Widya Eka? Gimana? Kalau Boleh, misal ini ya, kalau semisal ada yang nggak bisa jawab, ada opsi kalian bisa tunjuk teman yang lain buat bantu pertanyaan kalian. Itu kayaknya di chat ada itu, siapa itu? Hendra Hermawan Hendra katanya. Hermawan. Ayo Mas siap katanya. Itu Hendra Hermawan itu gimana? Mungkin dari Hendra bisa bantu jawab. Tadi si Widya apa namanya NIM-nya juga ya, karena sudah apa namanya berusaha gitu. Mungkin Halo Mas. Itu bukan saya Mas. Apa? Cuma namanya sama Mas. Cuma nggak tahu siapa yang buat itu Mas. Oh, wah ada impostor nih. Gimana Dan? Ada. Siapa? Emang ada 2 namanya? Ada impostor ini yang namanya Hendra Hermawan. Ada 2. Iya ada 2. Siapa dah? Port Mas yang tadi. Oh, udah akhirnya mulai nemu jawabannya si Widya Eka. Monggo. Gak apa-apa. Port Mas namanya. Hah? Ragu jawabnya. Port namanya. Apa? Port? Iya. Port apa? Kok port? Ya, nama hardware-nya yang nama hardware PC yang ya. Oh, ini ada yang mau nyoba. Masih kurang tepat ya kalau buat yang port. Buat ini ya, ada yang mau coba nih, Stefanus Adistiawan, monggo. Ya Mas, mungkin ini Mas, NIC, Network Interface Card. Oke, benar. Ya, jadi jawabannya benar NIC ya, Network Interface komputer. Nah itu. Jadi emang port ya benar, tapi kan yang aku tanyakan hardware-nya gitu. Ya di NIC juga ada portnya emang.
port buat kabel internetnya. Oke, dari aku udah cukup sih. Mungkin dari Fawas sama Mas Atoy bisa ngasih pertanyaan lanjut. Dan buat Stefanus bisa, Stefanus apa Widya ini yang nunjuk, orang lagi. Stefanus juga bisa. Nah, kayaknya Stefanus saja sih, soalnya dia yang jawab terakhir. Iya. Kalau aku nggak ada pertanyaan sih, udah cukup sih. Mungkin dari Mas Atoy. Ada yang baru masuk nih malah. Stefanus nunjuk siapa Stefanus? Mungkin ini, Mas. Aulia Sinta Rahmalia Putri. Oke. Aulia, mana Aulia? Ada kan Aurelia? Oke, ada ini. Aurelia atau Aulia, Kak? Nah, tadi siapa tadi? Aulia apa Aurelia tadi? Stefanus tadi siapa tadi? Aulia. Iya, Aulia. Oke, ada ya. Nah, pertanyaannya ya, kira-kira untuk topologi ring ini memerlukan komponen jaringan software atau hardware? Halo, Aulia. Masuk suaranya. Gimana? Suaranya masih kurang jelas ya tadi. Kayak ada gemresek gitu. Udah jelas belum? Coba lagi, ngomong lagi. Karena pakai kabel aja yang gampang beli. Kalau softwarenya Suaranya kayak robot ya. Mungkin Aulia bisa di itu lewat chat mungkin. Tadi aku dengar udah jawab tadi, tapi kurang jelas di sini. Oke, benar. Iya.
Gimana Mas Atoy? Salah apa benar Mas? Tadi jawabannya gimana? Di chat Oh, ada Mas di chat jawabannya. ya? Ada Iya. di chat ya? Itu udah, ya. Oh, topologi giring nggak butuh hardware karena pakai kabel aja tanpa hub. Software kurang tahu, Mas. Maaf. Oke. Untuk ini ya, untuk topologi ring saya kan nggak butuh hardware. Nah, kira-kira tahu nggak komponen jaringan yang berbentuk hardware nih apa aja? Kalau misal Mbak Aulia kurang tahu untuk menjawab, bisa menunjuk temannya untuk membantu. Komponennya ini kayak NIC itu bukan Mas? Iya, semacam itu. Pokok hardware lah kan tadi kan topologi ring nggak butuh hardware. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa kok nggak butuh hardware? Masa hanya karena pakai kabel aja tanpa hub gitu. Masa hardware ini hanya sebatas hub atau apa gitu? Kalau misal udah butuh bantuan nggak apa-apa, silahkan tunjuk. Kalau masih bisa menjawab, silahkan. Saya mau coba jawab, Mas. Oke, silakan Revina. Ya, kalau salah maaf ya, Mas. Itu Nggak apa-apa, mungkin nggak apa. itu mungkin karena kalau topologi ring itu kan dihubungkan langsung dari komputer 1 ke komputer 2, terus dihubungkan lagi ke komputer 3, komputer 4, dan seterusnya. Jadi nggak butuh hardware-nya, Mas. Karena langsung dari komputer 1 yang ke komputer satunya. Oke, bentar. Mungkin itu. Siapa tadi? Aulia, boleh nggak Revina bantu jawab nih? Boleh kok, Mas. Oke, boleh. Tadi untuk Aulia kan tadi untuk tambahannya ya karena ring langsung terhubung semuanya seperti digambar kayak gambar lingkaran, mungkin nggak butuh hardware gitu kan. Untuk jawabannya mungkin masih kurang tepat gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu udah lumayan lah gitu. Jadi untuk Aulia sama siapa tadi? Langsung kirim itu langsung ya ke direct ke Mas Fawas, langsung nama NIM gitu aja dah. Oke. Iya, Mas. Silakan tunjuk Mbak Aulia, tunjuk siapapun temanmu. Iqbal Ali Basyair. Terdengar. Tadi siapa yang ditunjuk? Iqbal. Oh, Iqbal. Mana Iqbal? Iqbal, halo Iqbal. Halo Mas.
Gimana Iqbal? Ini udah ditunjuk sama temennya. Tolong bantu jawab tadi untuk melengkapkan jawaban tadi. Kalau menurut saya itu masih membutuhkan hardware untuk topologi ring itu. Hardware-nya itu berupa kabel gitu Mas menurut saya. Berupa kabel. Ya. Untuk software? Kalau software saya masih belum cukup tahu Mas. Oh, oke. Oke, gak apa Iqbal. Oh itu ada dia Amalina itu. Oh, dia juga menjawab katanya menambahkan, saya kira butuh hardware untuk topologi ring. Oke, mungkin dia Amalina bisa menjelaskan alasan kenapa masih membutuhkan hardware di topologi ring. Mohon maaf Mas, sebelumnya itu bukan saya. Ya, saya izin membantu boleh Mas? Oke, sebentar. Tadi yang jawab, bentar. Kok aku bingung ya? Ini impostornya siapa anjay? Ya Allah. Ini deh, bentar. Tadi yang sebelumnya dia siapa yang jawab? Iqbal ya, kalau nggak salah. Ya Mas. Oh ya, kamu kirim nama nih deh ke itu ya. Dia itu lagi, dia Malina itu lagi. Terus tadi siapa yang izin menambahkan? Saya Mas, ingin menambahkan mungkin kalau hardware-nya itu. Bentar. Iqbal, kira-kira Yusuf boleh menambahkan nggak? Boleh Mas, boleh. Oke, silakan. Saya kira itu kalau topologi ring itu membutuhkan hardware konektor di setiap ujung kabelnya. Oke, konektor. Oke, bisa. Untuk software bisa menambahkan. Software ada apa enggak komponen yang berbentuk software? Tahu software kurang tahu. Oke, gak apa-apa. Sebentar yang. Oke, gak apa. Udah benar tadi yang Yusuf menambahkan. Silakan direct ke Mas Fawas. Untuk ini tadi siapa? Dia Amalina. Gimana? Barusan bukan anaknya katanya, impostor itu. Iya. Mungkin kalian on cam mungkin ya, on cam kita cek satu-satu gitu. Iya. Ya, kalau bisa. Sebenarnya dari awal bukannya udah kesepakatan ya kalau mau iya, on cam. itu harus on cam. Makanya dari tadi aku sama Fawas on cam karena udah kesepakatan dari awal. Harus on. Kalau aku sorry ya gak bisa on cam, soalnya aku kan kerja di balik layar. Oke Mas. Oh iya. Iya ini impostor ini siapa? Ini katanya si dia Amalina katanya nggak menjawab. Iya bukan nggak menjawab. Tapi kayaknya dijawab. Dedan, ini kayaknya ada pengagum rahasia dia gitu. Jadi bantu iya, menjawab. Oh iya. Pasti ada yang suka nih sama fans ya. Gimana dia? ada fans atau gimana? Atau mungkin kenal si dia. Iya. Atau mungkin curiga ke siapa gitu. Gini deh, dia mau gitu bantu ngejawab nggak? Biar dapat nilai. Ya, soalnya barusan walaupun impostor ya, tapi kan ya mewakili kamu lah. Atau dari kamu sendiri ingin jawab. Kalau semisal kamu nggak mau jawab juga nggak masalah. Cuma sekarang tunjuklah siapa tunjuk yang mau bantu jawab gitu deh. Soalnya emang yang jawab terakhir ya kamu ini. Jadi kalau emang mau bantu jawab silakan. Kalau nggak bantu jawab ya monggo tunjuk temennya.
Boleh minta tolong sama temen nggak? Ya nggak apa-apa. Boleh. Sama orang tua nggak apa-apa. Gimana? Pertanyaannya bisa diulang, Kak? Oke. Tadi kan ada temanmu tadi udah ngejawab kan, topologi ring ini butuh hardware sebenarnya ya, yang berupa kabel sama tadi kalau nggak salah konektor kalau nggak salah. Nah, di sisi komponen yang di software itu kira-kira butuh nggak? Kalau emang butuh sebutkan, kalau emang nggak butuh ya jawab aja nggak butuh gitu. Gimana dia? Kurang ngerti sih, Kak, kalau saya. Kalau buat softwarenya. Kenapa? Suara saya masuk, Kak? Masuk Mbak Dia. Masuk. Gimana? Kurang paham sama software yang dibutuhkan kalau memang ada software. Tapi sepertinya ada, cuman saya kurang paham software yang dibutuhkan. Gitu. Oke, gak apa. Ya kalau gitu silakan tunjuk temanmu deh, yang kamu curigai yang jadi impostor itu. Kayaknya bukan kelas ini mungkin, Kak. Kalau misal ada. Oh, bukan kelas ini. Mungkin. Wah, pengagumnya kelas lainnya. Soalnya kan tadi juga pakai nama itu yang lain. Kalau enggak, iya kayaknya penggemarnya si dia nih. Kalau enggak cowoknya gitu bantu. Kenapa dia jadi dibully ya? Maaf ya dia. Bercanda doang, bercanda. Nggak mungkin memang itu pengen ikut kelas aja mungkin. Iya, positive thinking. Iya, benar. Iya, saking semangatnya ikut kelas lain dulu. Ya kalau gitu tunjuk deh cowok, gak apa, silakan. Yang mau bantu kamu. Mungkin Dewana. Dewana, Kak. Oke, Iya. halo Dewana. Halo, Kak. Oke, ada orangnya. Tes. Halo, Oke, Kak. Sip, masuk. Gimana? Bisa bantu jawab yang tadi yang Mbak Dia gak bisa? Mungkin kalau software itu seperti protokolnya, Kak, setahu saya tadi. Untuk software gimana? Itu apa? Protokolnya tadi, Kak, setahu saya. Oke, sip. Berarti itu dibutuhkan ya di topologi ring. Kalau ring enggak butuh. Kenapa? Kurang tahu juga, Kak. Oke deh, setidaknya adalah jawaban untuk software. Oke, terima kasih. Siapa tadi dah namanya? Dewana, Kak. Oke, Dewana, thank you. Ya, Kak. Ini sampai jam berapa, Dewas? Sampai jam berapa ya? Ya, aku kok lupa. Sampai jam 5 apa? Sampai jam berapa? Lihat jamnya dulu.
jam 4, Mas. Sampai jam 4. Oh, jam 4. Satu pertanyaan lagi dari aku ya. Ada yang mau mengajukan? Sekarang cewek, tadi kan udah ada yang jawab untuk cowok. Bismillah saya, Mas. Oke. Siapa? Mbak Anita ya? Ya, Anita. Aduh, deg-degan. Santai mah. Ini kayak permainan loh. Tadi cuma impostornya ini belum ketemu. Oke, untuk Mbak Anita, kira-kira dari topologi mana yang menurut Mbak Anita yang sering digunakan? Di sini hujan bisa agak sedikit, Mas. Halo, suara saya masuk. Ya. Untuk topologi itu kira-kira topologi apa aja yang sering digunakan gitu dari topologi. Ayo silahkan browsing, nggak apa-apa. Kalau menurut saya topologi star, topologi bus, sama topologi, kalau ini jarang, topologi star kayaknya, Mas. Topologi? Star. Kenapa kok topologi star? Izin menambahkan, Mas. Dulu, coba dari Mbak Anita dulu. Boleh diralat nggak, Mas, jawabannya? Topologi bus. Kenapa topologi bus? Karena tiap perangkat itu tiap perangkat jaringan langsung terhubung dengan kabel tunggal. Atau cepet connect-nya gitu loh. Itu menurut Mbak Anita berarti topologi bus gitu ya yang sering digunakan. Ya. Oke, gak apa-apa ya memang. Tadi siapa yang mau bantu jawab? Saya, Mas. Mbak Anita boleh, siapa tadi yang bantu jawab itu boleh nggak bantu jawab? Boleh. Oke. Silakan Mbak Anita direct ke Mas Fawas ya, atau ke Mas Dana, itu nama NIM. Ya silakan tadi yang mau bantu jawab. Mohon maaf kalau misalnya jawaban saya salah. Kalau menurut saya kan tadi topologi star itu yang paling banyak digunakan karena kan di Indonesia ini banyak warnet gitu. Jadi kan warnet ini kan banyak yang menggunakan topologi star. Gimana? Kan warnet ini kan memakai topologi star gitu, Mas. Dan di Indonesia ini di beberapa negara ini kan banyak sih warnet. Jadi yang menurut saya yang paling banyak digunakan ya juga topologi star. Oke, ada topologi bus tadi, terus dari Mas siapa? Dewata, Nada Dewata. Oke, Mas Dewata, topologi star. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Mungkin bisa saya, Mas. Menambahkan, Mas. Oke, satu-satu. Mas Dewata boleh nggak? Tadi itu siapa tadi? Boleh nggak menambahkan? Silakan, boleh, Mas. Oke. Tadi siapa? Siapa dulu deh?
Kan ada 2 tadi. Cahya sama Revina tadi. Iya Mas, saya Mas. Oke, silakan Ini Cahya dulu. maaf ya Mas kalau salah. Iya, Ya, silakan. mana dulu Mas? Silakan Mas Cahya, Mas Cahya. Oh, ini maaf kalau salah Mas. Kalau topologi yang sering digunakan itu topologi ring. Alasannya kalau apabila IP address komputer yang dituju tidak cocok, maka data yang akan diteruskan sampai IP address itu sampai tujuan yang cocok. Jadi apa? Mencari yang cocok itu sampai ketemu itu. Gitu sih Mas. Oke, bisa diterima. Oke, sama-sama. Silakan tadi siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Mas. Oke, bisa saya panggil siapa? Revina. Oke, silakan Mbak Revina. Saya lebih setuju sama nada Dewat. Topologi yang sering digunakan yaitu topologi star, kayak yang udah dijelasin tadi, karena dilihat dari kelebihannya, topologi star ini memiliki perawatan yang mudah. Terus kalau ada trouble juga, itu tinggal dilepas kabel yang dihubungkan ke hub. Nah, kalau udah gitu udah bisa digunakan lagi. Nah, kenapa kok nggak topologi ring atau topologi bus ya? Karena tadi tuh dijelaskan kalau topologi ring sama bus itu arah cuman satu arah. Oh, kalau topologi harusnya cuma satu arah. Jadi kalau satu komponen rusak itu nggak bisa dipakai semua. Terus per data topologi ring itu lama, sama topologi bus itu transfer datanya juga lama. Jadi harus sabar. Gitu Mas. Oke. Mohon maaf. Iya, gak apa-apa. Namanya juga menambahkan kok. Oke, gak apa-apa. Bisa juga yang kalian jawab tentang topologi dari Mbak Anita, terus Mbak Revina, Mas Cahya, dan Mas Dewata itu tadi udah benar semua sih sebenarnya. Gini, untuk lebih jelasnya ya untuk topologi, ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, untuk topologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Nah, dari itu untuk misal pertanyaan seperti itu ya paling mana sih yang lebih dipilih dari semua topologi itu? Nah, untuk misal pertanyaan seperti itu kalau dari saya itu jawabannya itu tergantung apa yang kalian butuhkan. Entah butuh star, ring, bus, hybrid, topologi tree, itu tergantung. Enggak semuanya misal nih kan tadi kan jawabnya kan misal kan di Indonesia ini banyak misal warnet pasti banyak memakai topologi star atau topologi star lebih cepat atau perawatannya lebih bagus. Nah, kayak gitu kan. Itu udah benar, jawaban kalian udah benar semua. Cuma untuk topologi yang sering yang dipakai di dunia ini tentang jaringan itu pasti untuk topologinya tergantung dari kebutuhan setiap penginstalan jaringan. Nah, semisal nih di sebuah warnet butuh topologi star, kan nggak semua warnet pasti butuh topologi star seperti itu. Ada yang pakai topologi bus, ada yang pakai topologi tree kayak gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan. Soalnya apa yang kelebihan dari star itu tidak bakalan ada di kelebihan topologi yang lainnya. Atau walaupun ada itu hanya salah satu, nggak mungkin sama. Kekurangannya pun sebaliknya seperti itu kayak gitu. Jadi untuk topologi itu sesuai kebutuhan kayak gitu. Jadi gak bisa ditentukan lebih banyak ini mas, lebih bagus ini, gak bisa ditentukan kayak gitu. Itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk jawabannya tentang topologi udah benar semua sih, kayaknya udah pada paham ya. Pokok pesanku ini untuk topologi misal keluar soal itu jangan fokus statistiknya kayak gitu, kayak kelebihan kekurangan juga fokus kayak gitu. Jadi jangan ke ini, jangan bergantung sama gambarnya gitu. Jangan kayak bentuknya misal kayak star, oh bentuknya kayak bintang mas, saya kasih soal gitu. Padahal itu bukan star tapi saya bentuk bintang.
itu jangan sampai kalian jawab star kayak gitu. Bisa aja itu mes kan kayak gitu. Jadi itu pesan saya buat untuk materi topologi. Gimana dari kalian, ada yang ditanyakan? Sudah ya, udah clear ya topologi sama komponennya ini ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan ya, kalau tidak tersampaikan di meeting ini, di kelas ini, mungkin bisa langsung chat aja. Chat saya, Mas Faus atau Mas Dana, itu terserah kalian. Kalau misalnya ada tugas dari TM pun kalian nggak paham, nggak apa-apa, tanya di praktikum, nggak apa. Selagi kita bisa menjawab. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk saya tadi sudah, Mas. Mungkin teman-teman. Oke, yuk yang lain. Mungkin tadi siapa? Mbak Dia mungkin mau bertanya atau menambahkan lagi? Sudah, Kak. Izin bertanya, Mas. Iya, siapa tadi itu? Untuk PPT dari dosen, apakah bisa di-share di grup, Mas, untuk yang pertemuan 4 sama 5? Apa Mbak Widya? PPT dari dosen. Oh, Kalau PPT. PPT dosen minta sama Budianya langsung. Sudah, Mas, tapi belum dikasih. Oh iya, tunggu aja. Soalnya dari kalau praktikum itu nggak pakai PPT dosen. Kalau enggak, gini aja deh. Kan kalian nggak mungkin nih bergantung sama PPT kan. Jadi untuk komponen jaringan, kalian tinggal browsing aja di website komponen jaringan komputer gitu. Kalau enggak, komponen jaringan hardware dan software pada komputer itu udah keluar semua kok materinya. Gak usah, kalau di PPT itu kalian gak mungkin menemukan semua jawaban kalian di PPT itu, gak mungkin. Soalnya di PPT itu kayak hanya rangkuman semata aja kayak gitu. Jadi untuk lengkapnya kalian tinggal cari di Google, itu udah banyak kok komponen jaringan komputer gitu aja. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Aku masih penasaran sih sama impostornya.